Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah yang telah memanjangkan umur kita, memudahkan urusan kita, diringankannya jasad kita, tubuh kita untuk melangkah ke masjid yang mulia ini yang disebut dengan rumah Allah, tempat sujud, tempat yang paling mulia di bumi yang diciptakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita sampai akhir hayat kita nanti. Sebelum kita mulai, seperti biasanya, mari kita hadiahkan Fatihah kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan dihapuskan Allah dosa mereka, khususnya juga kepada keluarga Nabi, sahabat, serta Syekh Abdul Qadir Jilani yang buku beliau kita kaji, kita pahami. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kepahaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lalu kita sudah membahas tentang bayan salat syariah wa tariqah, penjelasan salat secara syariat dan tarikat atau hakikat, di mana beliau sudah menjelaskan ketika kita salat, yang menjadi imam qalbu kita, hati kita, adalah rasa rindu ke Allah. Sedangkan imam jasmani kita, dia imam di depan. Kiblat kita Ka'bah secara jasmani, tapi rohani kiblat kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memandang semampu kita, ka'annahu tarah, seperti benar-benar menyaksikan Allah. Apabila kita mampu menyaksikan sifatnya, kita saksikan sifatnya. Kalau makom yang tinggi, menyaksikan nur jatnya, dan nur jat itu dekat dengan jatnya, termasuk yang paling dekat dengan jat. Kemudian bab ini, bab 15 atau pasal 15, kelanjutannya membahas tentang bayan at-taharah al-ma'rifah, menjelaskan taharah, membersihkan ma'rifat. Bagaimana kita membersihkan ma'rifat kita kepada Allah, pengenalan kita. Beliau menjelaskan at-taharatu al-ma'rifatu ala naw'ain. Membersihkan ma'rifat ini ada dua macam. Yang pertama, taharah ma'rifatus sifat, membersihkan ma'rifat kita kepada sifat-sifat Allah. Wa taharah ma'rifatuz zat, membersihkan ma'rifat kita terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan
cara kita taharatu ma'rifatus sifat, cara kita membersihkan ma'rifatus sifat ini la tahsulu illa bitalqin. Lagi-lagi beliau kembali ke sini karena ini termasuk paling penting memang. Nggak bisa kita peroleh kecuali dengan talqin. Susah memang. Apa talqin itu? Dulu sudah kita sebutkan. Talqin itu adalah laqinu biqauli la ilaha illallah. Nah, itulah dia hadisnya. Artinya apa? Mengambil kalimat la ilaha illallah, talqin dari ulama ahli ma'rifah yang tersambung terus sampai kepada Rasulullah. Kita mau sampai kepada Rasul, tapi tak ada tali penyambungnya. Gimana caranya? Kadang sebagian orang kan, Pak, ini mohon maaf, dia mau berhukum langsung kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sementara dia tidak hidup zaman Rasul. Gimana caranya? Ya. Wah, baca aja hadis Bukhari. Hadis Bukhari itu hadis hafalan Imam Bukhari. Hafalan Imam Muslim lain lagi. Hafalan Abu Dawud lain lagi. Mana bisa kita ikut Rasul langsung? Harus ada gurunya, harus ada yang nyambungkannya. Maka disitulah pentingnya sanad. Pentingnya ada ketersambungan guru ke guru. Maka sanad itu dikatakan ulama nisfuddin, separuh agama itu ada dalam sanad. Salah satu menyebabkan kita sesat karena kita tak berguru, tak bersambung, dipahami sendiri saja hadis itu. Padahal hadis itu kadang-kadang ada konteksnya begini, Al-Quran itu maknanya begini, kadang-kadang beda dengan lafaznya, apalagi ayat mutasyabih. Beda lafaznya dengan maknanya, maksudnya al-murad. Karena kita tak berguru, kita pahami sendiri pakai akal kita. Sesatlah. Nah, itu salah satu membuat kita sesat. Tapi kalau ada guru yang menjelaskannya, ya Rasul, apa maksudnya ini? Begini, begini, begini kata Rasul. Oh, paham sahabat. Bertanya, tabiin dengan sahabat. Ya sahabat, ini maksudnya apa? Kami dapat cerita dari Rasul begini, begini. Datang tabi'in, gitu juga. Tabi'in, imam mazhab. Ini maksudnya apa? Kami dapat berita dari sahabat, waktu berguru, ini maksudnya begini. Nah, nyambung dia kan. Dari tabi'in di bawahnya lagi. Jadi nyambung. Jadi kalau nggak ada yang nyambungkan kita ke riwayatnya gimana? Ya nggak ngerti kita nanti. Akhirnya kita pahami sendiri. Jadi beda maksud Tuhan, maksud Nabi, maksud ayat itu dengan yang kita pahami. Nah, terutama ayat mutasyabihat. Ya. Nah, itu nanti yang membuat orang tersesat. Maka talqin itu kita harus mengambil kalimat la ilaha illallah itu. Itulah salah satu, kalau kita pahami, itulah salah satu penyambung rohani, pertanggungjawaban dunia akhirat. Ya. Kalau Bapak Ibu belajar ilmu zihir, itu tanggung jawab dunia akhiratnya nggak ada. Bebas saja. Tapi kalau belajar tarekat, ditalqin, tanggung jawabnya dunia sampai akhirat. Kalau kita bongkar rahasianya lagi, begitu Bapak Ibu nanti mau meninggal, ya kalau bersih ruhaninya, itu ruhnya kelihatan, datang gurunya datang, mursinya hadir. Bapak Ibu disambut nanti tuh. Tergantung makomnya. Kalau tinggi makomnya, ruhani guru, ruhani nabi hadir, malaikat pencabut nyawa pun segan-segan nyabutnya. Tapi cabut juga. Dibarengi, dikawal. Banyak nyambut kita ruhani-ruhani suci. Tergantung makom kita. Ya. Jangankan kalau kita mau meninggal. Karena waktu kita mau meninggal, itu dibukakan kasyaf kita itu. Maka kata Nabi dalam hadis sahih, setiap orang meninggal, seperti Abu Umamah itu meninggal, dilihat matanya terbelalak. Nah, perhatikanlah, semua orang meninggal matanya terbelalak.
Hampir semuanya itu belalak. Kenapa? Karena matanya melihat ruhnya kemana dia pergi. Kalau ruhnya ke atas, kalau ke ruhnya ke kiri, kiri. Matanya itu melihat ruh. Nah, disitulah kita paham bahwasanya kalau Allah mau membuka hijab, kita bisa melihat alam ruh. Kalau Allah buka hijab, kita bisa melihat malaikat. Itu hadis sahih. Cuma orang nggak sampai ke sini ilmunya. Dianggap kalau bisa lihat malaikat, khurafat. Bisa melihat ruh, maksiat. Kadang kita sedih kan. Ini karena nggak mau belajar aja sebenarnya. Kalau Bapak Ibu mau membuktikan orang-orang yang katakan sajalah dulu dukun, punya jin, itu nanti anak cucunya turun jin itu nanti ilmunya ke anak cucunya. Jadi anak cucunya jadi indigo. Benar? Periksa saja. Bisa lihat jin. Karena turun dari kakeknya. Nah Rasulullah SAW itu anak cucunya ilmu Rasul itu turun ke para habaib. Maka habaib itu nggak bisa kita tandingi. Kalau mereka belajar agama serius, cepat dapatnya. Ilmu Rasul itu turun ke ahli bait. Nah, ilmu ruhaninya. Makanya habaib-habaib itu kadang-kadang yaitu rata-rata kasyaf. Apalagi mereka mengasah ruhaninya dengan tarikat. Yang nggak bertarikat gini aja. Kadang-kadang dia ini kan tembus. Apalagi yang bertarikat. Kepada siapa turun ilmu Rasul kalau bukan kepada anak cucunya? Itu yang nggak dipahami orang secara ruhani. Banyak orang nggak ngerti. Nah, indigo aja turun ilmu jinnya. Bagaimana ilmu Rasul? Turun itu. Maka kata Nabi, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima. Ku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Ini dua hadis sahih. Satu hadis sahihnya Kitabullah wa sunnati Rasulillah. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Hadis sahih yang satu, Kitabullah wa itrati min ahli baiti. Dan anak cucuku. Peganglah kedua-duanya. Kamu akan selamat. Kamu akan ketemu nanti dengan telaga Kausar. Tapi hadis itrati ini, hadis sahih ini disembunyikan oleh golongan tertentu. Gak pernah diucap. Pakai Al-Quran sunnah, tapi sunnah pemahaman dia, bukan pemahaman ahli baitnya yang lurus. Ahli baitnya dibuang, dicaci maki. Ngaku ngikut sunnah, tapi ahli bait anak cucu Rasul, juriyah Rasul, dicaci maki. Nah inilah nanti jadinya ya ngerasa ngikut sunnah, tapi nggak ngikut sunnah. Ahli bait dengan sunnah Rasul nggak bisa dipisah. Kenapa? Yang paling paham dengan Rasul ahli baitnya. Cuma ahli baitnya ini ada yang dimanipulasi, sesat. Inilah Syiah. Yang benar itu ahlu sunnah wal jamaahnya. Maka ahlu sunnah jamaah ini cinta sama ahli bait. Ya, tapi tidak Syiah. Syiah hanya pakai imam 12. Ahlu sunnah wal jamaah imam 12 walaupun mungkin diakui tetapi imam itu mursyid. Kalau dalam Al-Sunnah itu imam 12 itu gak disebut. Yang ada mursyid tarikat yang bersambung dia. Bentuknya rohani tarikat. Dan mursyid tarikat itu terus sampai sekarang gak ada putusnya. Ya, kalau mereka kan putus 12 imamnya. Dan di sana gak ada sebutan tarikat. Yang ada sebutannya adalah mullah. Kalau ulamanya mullah, ulama besar. Kalau kita kan namanya mursyid, mereka mullah. Dan imamnya 12. Kalau kita kan nggak pakai imam 12. Ahlu jamaah, ahlu sunnah wal jamaah, ulama tarikat juga mengakui Abu Bakar, tarikat Naqsabandi, Ali, tarikat Alawiyun, Ali Bait. Ini dua-duanya dipakai. Umar dimuliakan. Kalau Syiah enggak, Abu Bakar, Umar itu dianggap perampok gitu kan. Nah itu bedanya. Jadi ahli bait yang lurus itu yang ahlu sunnah wal jamaahnya. Itulah yang kita pegang. Karena yang membenci ahli bait nanti itu neraka. Kalau bahasa Nabi Ali,
ada 2 orang celaka gara-gara dirimu. Kenapa ya Rasul? Satu orang yang membencimu, ahli bait, itu orang khawarij, neraka. Satu lagi orang yang mencintaimu berlebihan, kegilaan. Nah, itulah orang Syiah. Nah, dua-duanya masuk neraka, berlebih-lebihan. Yang masuk surganya itu yang ahlu sunnah di tengah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan nggak bisa illa tahsulu illa bitalqin. Harus kita ambil baiat talqin. Kalau dalam hadis sahih, baiat ini diwajibkan. Tapi bentuk baiat masa Nabi itu yang diwajibkan itu karena Nabi yang langsung membaiat. Itulah namanya baiat kubro, baiat suro. Semua orang masuk Islam pasti dibaiat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau nggak dibayar seperti ini, kalian nanti mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, kata Rasul. Tapi yang membayar itu Rasul langsung. Makanya sahabat tuh langsung cepat dapat paham agama. Kenapa? Yang bayatnya ahlullah, nggak ada di atas Nabi. Itu rahasianya, Pak. Ali pun begitu, ditalkin langsung sama Nabi. Ya. Kita yang membayat kita siapa? Yang mensyahadatkan kita siapa? Gak jelas kan? Gitu nongol di muka bumi, udah belajar sholat syahadat sendiri aja kan? Inilah yang kata Syekh Abdul Qadir Jilani sulit. Makanya kita nggak sulit dapat hidup qalbu kita itu sulit, berat. Kalau pengalaman saya dan kawan-kawan, kalau kita sudah bayar dapat tarikat ini, lebih enak, nikmat. Itu ada teman kita di komplek itu kan. Dia sekitar 2 bulan lalu ngomong dia, Ustadz, aku sekarang kalau dengar orang zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asal zikir malam Jumat, kok baca la ilaha illallah, kok enak rasanya, Pak Ustadz. Dulu aku biasa aja, kadang-kadang aku anggap kayak angin lalu aja katanya. Udah baik aja Pak. Mulai terasa kenikmatan. Dengar kalimat la ilaha illallah itu getar kita. Nikmat dia, mulai nikmat, getar. Kenapa? Ada ketersambungan. Kita udah dapat talqin itu dari ma'rifat. Nah, itulah bedanya. Maka jangan heran. Ya, banyak tarikat itu kalau baca sholawat nangis. Dalam kalbunya nggak kuat itu nahan, rindu sama Rasul. Karena menjerit. Ya, dalam hati. Cuma kadang-kadang kalau orang nggak paham, kadang di depan ramai lagi zikir, lagi selawatan, nggak bisa nahan, dia jeritkan aja. Atau orang sebelah, gila kau katanya. Orang sebelah Pak, kan suka nyari-nyari kayak gitu. Tapi nanti kalau orang konser musik, jerit, diam aja dia. Ini nggak ada gila katanya. Padahal orang konser musik gila karena kegirangan kepada makhluk. Kalau orang tarikat, dia kadang mau panah, nggak bisa nahan. Ya namanya orang rindu nggak bisa nahan, gimana? Bapak Ibu kalau lagi rindu berat, nggak bisa nahan kemana? Menjerit kan? Ya kan? Makanya orang tarikat tuh kadang ada histeris. Orang nggak paham ilmunya pasti bilang gila. Padahal yang nyebut itu ya nggak ngerti. Rindu ke Nabi, rindu ke Allah, itu sudah pasti. Ini katanya bertuhan, tapi nggak pernah rindu sama Allah. Benabi, katanya ikut sunnah, rasa rindu sama Nabi nggak ada. Cuma jadi jasadnya benar, kalbunya rusak, nggak benar. Ya. Yang diikut dari Nabi cuman jasadnya, kalbunya nggak ngikut. Itulah menyebabkan kita tidak mendapatkan kenikmatan zikir, kenikmatan talqin itu. Ya, kalau kita tidak tidak berbaiat, itu kesulitannya. Maka kalau sudah kita berbaiat dengar orang la ilaha illallah, ya terserah malam Jumat, asal orang la ilaha illallah enak nanti Pak, Bu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
illallah. Kayak kita rasanya kayak makan hidangan paling enak gitu kan. Di hotel paling enak. Makanan paling kita suka. Tapi ke rohani dia, bukan ke jasmani. Nah, enak nikmat dengarnya. Ada orang dengar la ilaha illallah kepanasan. Sesat bid'ah katanya. Orang ngucap la ilaha illallah masuk neraka. Padahal orang kafir 80 tahun begitu la ilaha illallah masuk surga Islam. Ajaran apa itu kata Gus Baha kan? Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau untuk membersihkan ma'rifat sifat kepada Allah, sifat tidak bisa diperoleh kecuali dengan talqin. Wa tasbiyatu mir'atul qalbi bil asma'i minan nufus, dan membersihkan cermin kalbu kita. Kalbu kita ini kan ditarik, dibersihkan dia dengan asma Allah, kemudian dibersihkan dari pengaruh-pengaruh nufusil basyariyah, sifat-sifat manusiawi. Ya, nafs kita, sifat manusiawi dan sifat hewan. Sifat manusiawi apa? Sifat manusiawi, sifat jiwa kita itu ya pengen tidur aja, makan aja, malas aja. Sifat hewan itu ya seperti hewan lah. Semuanya halal, hawa nafsu, hayawaniyah, ya. Itu yang mau dibersihkan. Jadi sesudah talqin, kita bersihkan jiwa kita dari sifat kemanusiaan kita dengan sifat hewannya. Yang kita pakai sifat malaikatnya, ketaatan, zikir, nggak putus. Nah, maka hati kita nanti yasfu. Maka kalbu kita bersih. Sesudah bersih dari sifat hewan, sifat kemanusiaan, wa yahsulu lahu nazra bi'ainil qalbi. Maka hasilnya adalah barulah kita nanti mampu memandang nazru bi'ainil qalbi. Kita mampu memandang dengan mata hati. Ainnya hati kita, mata hati. Min nurillah, dari cahaya Allah. Liyanzuru binuris sifat ila aksi jamalillah. Sehingga kita nanti mampu menyaksikan, memandang cahaya sifat Allah ila aksillah. Ya, kita menyaksikan cahaya sifat Allah melalui pantulan jamalullah, keindahan Allah fi mir'atal qalbi, di dalam cermin kalbu atau lewat cermin kalbu kita. Jadi kalbu kita dipercermin dia. Terang dia. Dia bisa nangkap cahaya ilahi itu kalau cermin kalbunya itu bersih, bening. Inilah yang dikatakan Rasul, dimaksudkan Rasul, al-mu'min yanzuru binurillah. Dalam sebuah hadis disebut, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hadis lain juga begitu. Al-mu'min, orang beriman ini memandang dengan cahaya Allah. Nah, jadi orang beriman dia mandang pakai cahaya Allah lewat cermin kolbunya gitu. Maka disebut dalam hadis lain, sebahagian memang mengatakan hadis ini lemah sanadnya, tapi hadis ini termasuk yang paling banyak digunakan ulama. Termasuk Ibnu Qayyim ketika membahas firasat, dia gunakan hadis ini, ittaqu firasatal mu'min. Takutilah firasat orang beriman, fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia melihat dengan cahaya Allah. Nah, itulah dia. Gimana kita mau sampai ke sana kalau nggak bersih kalbu kita? Maka nanti dijelaskan Ibnu Qayyim lah bagaimana sahabat itu memandang dengan cahaya Allah. Termasuk dari Abu Bakar. Abu Bakar itu memandang salah satu karomah dia dalam manakibnya. Dia tahu, bilang dengan Aisyah, ya Aisyah, hari ini adalah hari-hari terakhir, mungkin aku akan meninggalkanmu. Ya, nanti kalau aku nggak ada, sebenarnya nggak ada yang paling kucintai di keluarga ini kecuali dirimu. Nanti kalau aku nggak ada, harta yang ada ini tidak lagi jadi milikmu, sudah menjadi milik adikmu juga, bagilah dia. Itu adikmu perempuan nanti bagi. Aisyah kaget. Ya, adikku kan belum ada. Kok ada? Itu yang dalam kandungan.
Abu Bakar tahu yang dalam kandungan itu adiknya nanti perempuan, disebutkannya perempuan. Padahal dalam masa dulu nggak ada USG. Nah, itu binurillah tadi. Dia pandang dengan cahaya ilahi. Ya, termasuk ketika turun ayat surah terakhir, dia nangis sejadi-jadinya karena Abu Bakar. Begitu turun al-yawma akmaltu lakum dinakum, dia nangis. Depan orang ramai, orang gembira, riang gembira, dia nangis. Abu Bakar kok bisa nangis gini kau? Serius-serius gini nangisnya. Iya. Iya. Apa kata Abu Bakar? Memandang dengan nur Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku menangis karena ayat ini turun. Sesuatu yang sudah sempurna, maka dia akan kembali ke awal. Dengan turunnya ayat ini, berarti tugas Nabi sudah selesai. Sebentar lagi Nabi akan pergi meninggalkan kita. Coba. Tahu dia Nabi sudah mau wafat. Turun ayat Al-Quran, tahu dia Nabi sudah mau wafat. Nah, itulah memandang dengan cahaya Allah. Begitu juga Umar. Umar apalagi kan? Sama. Nah, maka banyak sekali riwayat masyhur itu seperti Imam Haramain meriwayatkan. Ya, Umar waktu khutbah. Nah, tiba-tiba dia katakan. Ya, naik ke atas bukit katanya. Orang khutbah heran juga kan. Ternyata pimpinan pasukan ketika pulang dari Persia ditanya, "Gimana ceritanya kok bisa menang kalian dengan Persia?" Ya, waktu aku di depan gerbang Persia, lalu aku mendengar suara Umar. Naik ke atas bukit, kata pimpinannya. Maka kami pun, aku merintahkan pasukan naik ke atas bukit. Nah, dia bisa dengar. Itu termasuk salah satu manakibnya. Sahabat ini, Bu, Pak, kalau tidak, mereka itu tidak terlalu banyak kelihatan manakibnya, karomahnya kalau dalam bahasa karena ada Nabi. Karomah Nabi itu mengalahkan semua karomah sahabat. Nah, ketika Nabi wafat, baru bermunculan. Setiap kali ada masalah, baru muncul karomah-karomah sahabat itu. Termasuk Khalid bin Walid, ya kan? Itu termasuk orang yang tak bisa dikalahkan dalam perang. Gak pernah kalah. Jadi mana orang perang gak pernah kalah? Nah, itu karomah dia. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau Utsman lain lagi. Dalam satu majelis, tiba-tiba datang orang duduk. Lalu dia katakan, "Kamu masih kelihatan pandangan mata jinamu." Katanya. Rupanya orang tadi sebelum masuk masjid, melihat aurat wanita di sana. Terkejut dia. Dibilang kayak gitu. Astagfirullahaladzim. "Ya Utsman, apakah masih ada wahyu lagi hari ini?" Katanya. Tidak ada, yang ada firasat. Nah, ya. Kalau orang nggak belajar ilmu qalbu, dia tidak akan mengaku ilmu begini. Dianggapnya khurafat. Padahal kalau dibongkar riwayatnya bisa sampai ratusan ribuan pun mungkin. Orang-orang soleh seperti itu. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain juga disebut wal al-mu'min mir'atal mu'min. Orang beriman itu al-mu'min. Ya. Orang beriman itu pantulan cahaya daripada Allah yang mukmin. Nah, ini sudah dijelaskan yang lalu kan. Al-mu'min ini salah satu asma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wakila al-alim yang ini pendapat sebagian ulama, kata beliau, ada juga yang mengatakan al-alim yang orang alim itu, sifat orang alim itu apa? Sifat orang alim itu adalah yang Yang inilah asal kata Naqsabandi. Jadi Naqsabandi itu nun qaf shim. Yang itu artinya mengukir. Nah, mengukir. Jadi Naqsabandi itu disebut mengukir. Dia mengukir kalimat Allah dalam qalbu kita. La ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Mengukir. Nah, dan di sini dibahasakan beliau, orang alim itu mengukir, orang arif billah itu yasqalu, mensucikan, yasqulu, mensucikan qalbu diri mereka.
Jadi kalau orang alim mengukir, orang arif billah, dia sifatnya membersihkan qalbu. Wa iza tammat, apabila sempurna tasfiyatu, pembersihan ini, bagaimana menyempurnakan pembersihan ini? Bimulazamatil asma, dengan melazimkan sifat-sifat ini kan, mulazamatil asma, melazimkan asma-asma, zikir. Ada zikir tertentunya. Beliau mengurai ada zikir 12 di lapas zikir. La ilaha illallah Allah. La ilaha illallah Allah Allah Allah, nanti hu nanti ada hak seperti nasahan hak, baru nanti ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Nah, ini salah satu kalau menurut Abah Sekumpul, zikir ya hayyu ya qayyum ini zikir yang membuat kita nanti selamat husnul khotimah. Ya, pernah Jibril ditanya Nabi, pernah sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apa amalan supaya kita tidak dicabut imannya? Rasul tak tahu, nanya ke Jibril. Jibril pun tak tahu. Akhirnya Jibril nanya lagi ke malaikat yang paling dekat dengan Allah, muqarrabin. Ditanya malaikat, lalu dikasih tahu Allah. Salah satu zikirnya supaya kita tidak dicabut imannya, bisa husnul khotimah, itu adalah ya hayyu ya qayyum. Nah, jadi ada beberapa zikirnya, dan itu memang kalau dalam tarikat diijazahkan dia, baru diamali. Ya. Kalau baru-baru nanti zikirnya la ilaha illallah terus. La ilaha illallah. Itu aja dibanyakin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah hidup nanti nikmat. La ilaha illallah. Lama-lama kalbu kita berubah sendiri. Enggak kita suruh itu Bapak Ibu nanti. Dia berubah sendiri itu. Allah, 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 Allah. Kalbu kita itu seperti minta dia. Karena kalau la ilaha illallah kan panjang kali. Dia mau ringkas lagi. Allah, Allah, engkau lah yang ada ya Allah. Semuanya enggak ada kecuali engkau. Allah, Allah. Dia mandang Allah. Diringkasnya itu kalbu kita nanti. Ngajari kita ke sana, nuntut. Allah, 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 Allah. Maka nanti kalau sudah sempurna la ilaha illallah, dia naik sendiri. Berubah sendiri gitu, matic. Sebenarnya gitu. Pas kita zikir, nanti pas zikir lagi sudah Allah Allah Allah, sudah mantap nikmat, berubah sendiri lagi. Engkaulah ya Allah. Itu engkau ya Allah, maknanya engkau ya Allah. Dia, itu dia, engkau ya Allah. Langsung nunjuk dia ke Allahnya ya. Nah, itu. Kalau di Qadiriyah begitu. Ya. Kalau di Naqsabandi, zikir tahlilnya la ilaha illallah, nanti di ujung baru baru ditutup dia. Nah, ketika kita nyebut itu kita memandang nurjatnya. Karena itu sudah dekat dengan makom jat. Ya. Maka ada juga ciri-ciri ustadz yang sudah belajar tarikat, mendalaminya, insya Allah pasti dia membolehkan zikir Karena zikir itu langsung ke dekat makom jat. Tapi kalau ustadznya masih merasa ganjil atau gak enak zikir itu hampir bisa dipastikan dia tidak bertarikat itu. Saya dulu pertama zikir itu heran, saya apanya ini lucu saya rasa, kadang mau ketawa gitu kan, gitu kan. Tapi kalau udah nyampe nanti gemetar gitu. Kalau bukan bisa memandang dia, ibarat kayak haibah ya Allah, gitu kan, ringkasnya kayak gitu, kayak gitu. Kira-kira gitulah ya, saking kita menyaksikannya itu. Nah, gemetarnya kolbu itu di hunya itu. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Nah, kalau sudah selesai bersih hati dengan melazimkan kalimat-kalimat asma tadi yang disebut hasulat, maka nanti sampailah kita kepada hasulat ma'rifatus sifat. Sampailah kepada ma'rifat sifat bimusyahadati fi mir'atal qalb, dengan menyaksikan musyahadah lewat pantulan cahaya hati. Yang paling tinggi yang bisa digapai ini, wa amma taharatu ma'rifatuz zat bisirri, adapun membersihkan ma'rifat zat, tauhid kita pada ma'rifat zatnya itu adanya di sir, di dalam sir kita. Sir itu lebih dalam lagi dari qalbu, ya. Fala tahsulu illa bimulazamati asma'it tauhid as-salasah al-akhirah. Tidak bisa didapatkan kecuali dengan apa? Dengan melazimkan asma, ya, 3 asma yang terakhir. Ini asmanya nih di awal. Karena saya tarikat qadariyahnya belum ada yang diajarkan guru sampai ke zikir ini, saya sering lupa ini. Dia ada 12 zikirnya tuh. Ya. Kalau di qadariyah kita sampai kepada hu diajarkan la ilallah, Allah, Allah nanti hu. Ya. Yang haknya saja enggak diajarin. Belum. Tapi kalau di Naqsaban di Haqqani mereka zikirnya hak ada. Kalau di Naqsaban di Khalidiyah zikir hak enggak ada. Yang ada zikir tahlil sampai kepada hu. Baru selesai. Tinggal makom besar, ya. Makom musyahadah, makom apa nanti sampai kepada makom ma'rifah, makom cinta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di Syekh Abdul Qadir Jilani ini, makanya lapas zikir itu dia ada 12 itu dari Asmaul Husna. La ilallah, Allahu haq, terus nanti hayyu qayyum, terusnya sampai kepada nanti yang ke-12. Yang ke-12 itulah 3 zikir, yang ke-12 itulah yang 10, 11, 12 itu dizikirkan, dirutinkan, itulah nanti yang membersihkan tauhid kita di level zat. Asma tauhid. Jadi salasal akhirah mina asmail isna asyar. Fi aini sir. Dizikirkan di mata sir, di qalbu kita, di dalam sir kita dengan cahaya tauhid. Fa idza tajallat anwarul jan. Ini Masya Allah. Apabila tajalli cahaya zatnya, jika telah lahir cahaya zatnya, maka leburlah manusia dan akan panalah secara menyeluruh. Ya, kalau sudah tajalli nur zatnya, kita pun zabat wa puniyat bil kulliyat. Maka kita menjadi fana. Jadi memang Bapak Ibu, salah satu makom yang tinggi dalam tarikat ini adalah faniyat bil kulliyah, zabatil basyariyah, hilang sifat basyariyah kita dan kita pun fana. Fana itu ya kita merasa kosong, gak ada apa-apanya, yang ada hanya Allah kita tatap, nurjatnya fana. Maka nanti puncaknya sebenarnya nanti boleh, kalau di sini nanti dikatakan nanti kita gak hilang akal kita. Di makom nurjat itu, jat itu akal gak berfungsi lagi. Yang berfungsi cuma mata kolbu. Dia menyaksikan saja. Makanya akal itu di makom jat gak bisa nyeritai jat Allah. Bila ke. Gitu bahasanya. Karena akal gak berfungsi. Karena gak bisa berfungsi. Karena akal itu makom jat gak terjangkau akal. Jadi dia gak bisa diceritain. Ahli marifat gak ada yang bisa diceritain. Karena di situ makom penyaksian saja, syahadat. Maka kalau orang nggak belajar tarikat ini, nakal nanti dia kan, digambarkannya Allah kaki, tangan, ada ngakunya kenal Allah, tapi kenalnya pakai terjemah cuman. Dia kenalnya pakai terjemah aja kan. Nggak, kalau dia kenali Allah pakai ruh, mata hati, itu lebih sempurna kan. Kalau cuma pakai akal, terjemahan teks, belumlah, jauh. Fahadza maqam istahlaka. Nah, ini kata beliau.
makom ini, maka kita akan menjadi istahlak, lebur, hancur, wa fanaul fana. Kita fana di dalam fana, wa hadzat tajalli yamhu jami anwar. Nah, ini dia sebutkan lagi kan. Maka tajalli ini, tajallinya nurjatnya ini, yamhu, dia akan menghilangkan semua cahaya. Hijab-hijab cahaya hilang. Tinggal cahaya jatnya. Nah, itulah yang kalau Nabi Isra Mi'raj itu mungkin ya, kalau kita ambil hadis sahihnya, ya Rasulullah, apakah engkau melihat zat Allah? Jawab Nabi kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ra'aitu nuran. Aku melihat cahaya. Itulah cahaya nur zat yang dilihat Nabi, yang mendinding zat aslinya. Ya, sebab kalau lakasyafat, kalau dibukakan Allah nur cahaya nur zatnya itu kata Nabi, lah tarakot subhan, semuanya akan binasa. Kalau dibukakan nurjatnya, ditampakkannya di alam nyata, benda nyata itu meledak semua, Pak. Kayak gunung mana Tursina itu, hancur semua. Tapi kalau dibukakannya di alam gaib, ditampakkannya di alam jabarutnya, maka kita akan melihat alam ini hilang semua. Hati mandang hilang semua, Pak. Itulah yang disebut dengan kullu syai'in halik illa wajah. Semuanya binasa, halaka. Hilang dari pandangan. Kecuali wajahnya. Itulah makna yang paling tinggi, makna makrifat dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang maujud. Kalau sudah muncul yang maujud, yang wujud, muncul yang wujud Allah aslinya, maka seluruhnya halaka binasa. Maka makna la ilaha illallah itu di alam ma'rifat maknanya berbeda dengan di alam syariat. Kalau di alam syariat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan ilah kecuali Allah. Tapi makna ma'rifatnya la ilaha illallah, tidak ada yang maujud. Kullu syai'in halik. Semuanya binasa, enggak ada lagi yang maujud kecuali hanya Dia. Kalau bahasa syariat, kalau Gus Baha bilang, Allah itu zat yang maha suci, yang kekal. Apabila yang kekal menampakkan dirinya di alam fana, maka seluruh yang nyata di alam nyata akan hancur, binasa seluruhnya. Kenapa? Karena yang fana tidak bisa menyatu dengan yang binasa. Ya. Nggak bisa bercampur. Begitu yang kekal menampakkan wujudnya, zat Allah Ta'ala, dia mau menampakkan wujudnya, maka yang fana ini hancur semua, binasa. Maka ketika Allah mau menampakkan wujudnya, masih nur zatnya saja kepada Bukit Tursina, ja'alahu dakka, Bukit Tursina hancur. Sedangkan Nabi Musa aja nggak bisa menggambarkan zat aslinya. Ya. Nah itu. Maka kalau kita lihat nanti tauhid orang-orang ma'rifat gini, nggak ada yang berani mengatakan Allah itu bertangan kaki. Kemarin sudah kita sebutkan, semuanya ditakwil. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Fabaqiyar ruhul qudusi binurul qudusi naziran ilaihi naziran bihi. Ini yang paling tinggi ilmunya. Pada saat itu yang tersisa hanya ruh kudusi, yang dengan cahaya Allah dia melihat bersamanya, di dalamnya dan untuknya. Bagaimana kata beliau? Fayadullu bila ki wala tashbih. Nah, inilah dia itu. Ya. Dalam konteks ini tak bisa dijelaskan akal. Tak berfungsi. Bila kaifiyah, enggak ada kaifiatnya. Enggak caranya, enggak bisa dikasih tahu. Wala tashbih, enggak ada serupanya. La tashbih. Li'anna Allah, kenapa? Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Masuk di alam itu kita enggak bisa cerita lagi. Akal kita enggak mampu menerjemahkan. Ya, enggak bisa terjemahin dia. Itu hanya dialami.
Saat itu yang ada hanya nur mutlak, cahaya murni yang semurni-murninya. Bila sampai di tingkat ini, tak boleh diberitakan kepada siapapun, karena ini adalah alam lebur, alam panah. Akal sudah tidak berfungsi lagi untuk membicarakannya, dan tidak ada apapun lagi kecuali Allah. Sesuai sabda Rasul SAW, lima Allah waktun la yasa'u fihi malakum muqarrab wala nabiyyun mursal. Aku punya waktu-waktu khusus kepada Allah, malaikat muqarrabin pun tak punya seperti itu, dan nabi yang diutus tak mampu mencapainya. Yang dimaksud nabi yang diutus, jasad nabi pun tak bisa masuk ke situ gitu ya. Itu sudah di alam jad, hancur. Dia hanya bermain di ruh kudusi, ruh yang sebenar ruh. Ruh kudusi itulah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, yang dilihat Nabi ketika Nabi mengatakan, Ra'aitu Rabbi rajulun syabbun, aku rajulun syabbun amrad. Nah, kalau Ibnu Taimiyah dia anggap ini hadis sahih. Sebahagian dia menganggap Ibnu Taimiyah ini mujassimah di awal-awal, tapi akhirnya Ibnu Taimiyah ini orang soleh, belajar tasawuf dia banyak. Aku melihat Tuhanku seperti pemuda yang sangat tampan. Yang dilihat Nabi pemuda yang sangat tampan itu, itulah kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ruh kudusi. Itu tajalli sifatnya yang paling dekat dengan zatnya. Tajalli nurjatnya, kalau mau dibahasakan lagi. Tajalli nurjatnya itulah ruh kudusi. Bentuknya seperti, kalau Tuhan saya bilang, bentuknya seperti apa? Kalau di Naksabandi, bentuknya seperti air, bening. Jadi kalau Bapak sampai ke sana akan lihat seperti bening air ya, bentuk rohani. Itulah ruh kudusi. Ruh kudusi inilah nanti yang memandangkan kita dengan zatnya, karena dia paling dekat dengan zat. Kalau pakai jasad ini nggak bisa hancur gitu. Ruh kudusi itulah nur zatnya. Itu tajallinya. Ya. Hebat kan? Bisa dijelaskan beliau sampai ke sana. Nah, itulah ilmu syar'u jalan dibongkar sama dia. Tugas kita sampai kenal itu, Pak. Baru nanti kita bisa ketemu Allah. Kalau buta hati kita, nggak percaya ilmu kewalian, nggak percaya ngejek-ngejek wali, begitu mati buta, nggak kenal dengan Allah, gelap dunia. Gelap. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Saya kadang-kadang takut itu. Sebagian orang suka kali mencaci wali-wali Allah nih. Habib Umar dicaci, Said Al-Maliki dicaci, Syekh Hisam Kembani dicaci. Nah, ada kayak begitu. Mencaci-caci maki wali Allah kan. Merasa mereka itu sesat semua, mereka paling bertauhid. Maaf-maafnya alam jin aja enggak selesai ilmu. Mau ke alam ruh. Enggak bisa jelasin alam ruh. Alam jin aja enggak selesai. Kita antara kasihan dan apa? Ya, kalau bahasanya mereka itu kayak kerasukan jin ya, ngerasa paling pintar, paling ngerti. Tapi nggak bisa jelasin. Tapi nggak ada ilmu orang sampai sini. Syekh Bukhari dia jelasin pakai hadis, pakai pengalaman spiritual. Dia jelasin begitu tingginya makna hadis Nabi, dia bisa jelasin semua. Itu buat kita kagum. Tandanya dia sampai. Kalau nggak bisa jelasin, nggak sampai nggak bisa jelasin, Pak. Tanda orang sampai itu kan dia bisa jelasin sampai ke dalam-dalam. Maka disebut bukunya Sir Asrar, rahasia dalam rahasia. Memang banyak rahasia di sini, kita akui. Jarang-jarang ada buku berani jelasin gini. Nah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya bersyukurlah kita ya, wali-wali Allah itu sudah dibongkarnya ilmu rahasia. Supaya kalau bahasa ini sebenarnya dengan begini kita nggak terjadi fitnah lagi, nggak menduga Allah itu bertangan berkaki, kayak pemuda kayak Nabi Adam 60 hasta, kayak Nabi Adam 60 hasta, tunjukkan aja badannya gini waktu sholat. Sembah aku kan gampang Pak ya, karena nggak bisa lah ditunjukkan, karena nggak begitulah maka nggak bisa ditunjukkan. Nah,
Yang paling bisa nanti kalau sudah kebuka mata hati kita itulah. Kalau teman-teman saya yang sudah sampai, dia nanti bentuknya rohani itu seperti air. Itulah sumber kehidupan disebut air. Dia seperti air rohaninya, bentuk air, cahaya, bening air gitu kan. Itulah ruh kursi itu. Itulah ruh sebenar ruh. Itulah diri sebenar diri. Itulah tajalli sifat Allah yang paling dekat dengan maqam zat. Itulah yang paling kenal dengan Allah ruh itu. Yang disebut ruh kursi, tiplul ma'ani yang paling bersih. Itulah yang selalu mengajak kita untuk ke Allah dalam qalbu kita. Tetapi kadang-kadang kita tolak. Kita lebih suka diajak hawa nafsu daripada ajakan dia. Kan di dalam diri kita kan sering ngajak ke Tuhan, Pak. Tapi sering kita abaikan. Ya. Maka Nabi sendiri punya waktu-waktu munajat gitu. Nah, malaikat pun nggak bisa masuk ke makom itu. Jasad Nabi pun tidak bisa ikut. Nah, maksudnya tidak bisa mencapai makom itu. Wala Nabi yang mursal. Dan Nabi yang diutus pun tidak bisa mencapai itu. Mengikuti wilayah itu. Karena jasad ini berbeda dengan ruhani ya. Ini adalah alam sepi dari apapun. Fahaza alam tajrid min ghairillah. Alam yang tajrid sepi dari apapun selain Allah. Kama qala Allah Ta'ala fi hadisil kursi. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis kursi. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tajarrab. Tasil. Nah, ini firman Allah dalam hadis kursi dikatakan. Tajarrudlah engkau. Menyendirilah engkau. Engkau akan sampai ke Allah. Maka semua para mursyid itu punya waktu khusus. Dia zikir tawajuh menjadi nggak boleh diganggu. Kalau Bapak ganggu nanti dilepuknya Bapak kata. Kalau udah tawajuh dia, jangan, nggak boleh. Semua orang nggak boleh masuk. Dia ada waktu khusus itu. Menyendirilah engkau tasil. Karena waktu khusus untuk Allah, nggak boleh ada makhluk lain. Nggak ada yang lebih penting daripada ke Allahnya itu. Ya, semua mursyid begitu, semua punya amalan itu. Ya. Wal muradu minat tajarrud, maksud menyendiri di sini adalah lebur sifat-sifat manusiawi dari dirinya dan di alamnya mensifati dirinya dengan sifat-sifat Allah. Nah, di sini jelaskan pula lagi, yang dimaksud menyendiri adalah kita meleburkan sifat manusiawi dan di alam ini ia mensifati dirinya dengan sifat-sifat Allah. Kalau bahasa lainnya mungkin begini, kalau saya pahami, kita serahkan kembalikan sifat ma'ani kita ini. Kudrah, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kembalikan ke Allah semua. Kita udah nggak ada apa-apa lagi. Begitu kita kembalikan tawakal, serahkan diri kita, sifat-sifat ma'ani kita ke Allah, maka Allah lah yang memberikan kita sifat-sifat itu kembali. Dikembalikannya ke kita, maka jadilah nanti kita yang dikatakan Nabi dalam sebuah hadis. Apa dikatakan Nabi? Nabi mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah engkau dengan akhlaknya Tuhan, akhlaknya Allah. Jadi kita berakhlak dengan Asmaul Husna yang dibolehkan. Nah, itulah maksud hadis, berakhlaklah engkau dengan akhlak Allah Ta'ala. Beliau memahaminya gitu Pak. Nah, karena kita sudah maka kalau bahasa lainnya, maka orang yang sudah sampai ke situ sudah tingkat wali. Kalau tingkat wali itu kalau kita perangi ya sama dengan merangi Allah Ta'ala. Ya kan? Nah, nanti sesudah ini coba Ibu, Bapak, coba nanti buka YouTube, cari YouTube, judulnya Penggusuran Makom Mbah Priok tahun 2010. Saya waktu di sana tahun 2010 saya khutbah di masjid Masjid Pelabuhan Sunda Kelapa, nggak jauh dari sana, ya, nggak terlalu jauh. Itu heboh memang masyarakat itu. Ya. Waktu itu saya belum serius sekali bertarikat Pak, jadi kurang ngerti, kurang saya perhatikan. Nah nanti itu ada kesaksian cicitnya di situ yang ngaji di situ. Coba nanti buka YouTube-nya. Bagaimana kejadian Mbah Priok itu bisa membunuh muridnya cuman berapa orang itu? 60 aja muridnya, anak-anak semua murid ngaji. Itu bisa melawan 7.000 Satpol PP.
Ada yang nyebut 2000, hampir 1000 mati Satpol PP, tenggelam di lautan. Masuk mereka. Jadi ketika lari Satpol PP itu banyak sekali karomah di situ. Muncul cahaya dari kuburannya. Mbah Priok itu, sampai ke langit, dianggap laser. Jadi Amerika, Uni Soviet, Korea, Australia lihat, baru dilacak cahaya laser itu berasal dari Indonesia. Nah itu diteliti. Jangan-jangan Indonesia buat senjata nuklir yang luar biasa. Diteleponlah Indonesia. Dikonfirmasi. Ternyata cahaya itu berasal dari kuburan Mbah Priok itu. Muncul karomahnya. Kenapa? Itu mau digusur. Bekonya menggusur patah. Gak jalan bekonya. Banyak sekali ruhani-ruhani suci itu. Kenapa? Karena dia punya energi yang sangat kuat. Sering didoain. Semakin didoain, semakin dikirim Fatihah. Itu semakin besar kekuatan energi malaikatnya. Gitu dia. Makanya orang-orang soleh gitu, itu salah satu karomahnya yang begitu. Ya. Itu nyata. Tahun 2010. Jadi pas lari itu ketakutan. Banyak di situ kadang muncul fisik yang sangat besar. Itu malaikat. Besar, tinggi, putih. Wow. Jadi mereka ketakutan. Yang melihatnya itu ya orang-orang itu, Satpol PP itu. Pengakuan mereka. Makanya ketakutan. Begitu dipanah, dilempar pakai apa namanya? Kayak molotov itu nggak meledak dia. Nggak meledak. Anak-anak santri di situ, cerita Habib itu cicitnya, diceritain semua. Saya kaget juga itu. Dulu saya nggak perhatian karena belum mendalami tarekat. Saya dengar negara heboh-heboh aja udah. Itu mau digusur dan ternyata nggak bisa, sampai sekarang nggak bisa. Makanya sekarang pemerintah udah kalah, nggak bisa gusur, nggak berani lagi. Hampir 1000 mati ke Satpol PP-nya. Kenapa mati 1000 orang? Ketika mereka lari terbilir-bilir ketakutan, datang lagi banyak lagi. Makanya Bu, kadang saya itu runtutannya itu setelah itu kejadian, baru kejadian 2012 nanti. Nah, begitu lama, itu masa Ahok juga kan. 2012 runtutannya itu. Karena Ahok juga termasuk terlibat untuk penggusuran itu. Nah, itu 2012. Maka 2012 itu kan itu nggak semuanya manusia kayaknya tuh. Itu kayaknya sebagian itu makhluk gaib menyatakan diri ikut demo. Makanya ketika dia bubar hilang rapi gitu. Kan heran orang kan. Bisa jutaan manusia gitu tiba-tiba hilang rapi. Coba kalau dia mau kayak orang-orang biasa. Wah, nggak seperti itu. Ya banyak lah yang hancur. SDM saya lihat itu sampai pengurus SDM tempat saya khutbah itu mewah akan ke grup masjid. Hancur ini kantornya. Hancuran. Kaget saya. Ya. Hancur-hancuran kantornya. Tempat khutbahnya itu pun hancur. Sebelum ada masjid ya. Itu ada ruangan aula hancur. Itu kalau demo orang-orang, kalau bahasa saya preman-preman gitu. Tapi demo 212 itu rapi jutaan. Dan hilangnya pelan-pelan mengecil, tahu-tahu sudah habis bubar. Rapi, nggak ada. Nggak ada guna, itu luar biasa memang. Maka di Indonesia ini masih banyak wali-wali Allah. Ya kita bersyukurnya itu Pak. Masih banyak wali-wali Allah di Indonesia ini. Indonesia ini termasuk yang paling disegani. Maka Said Al-Maliki itu pernah bertemu dengan ruhani Nabi. Apa katanya? Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Indonesia. Maka setiap orang Indonesia datang ke Mekah waktu masih hidup Said Al-Maliki itu, itu disambut betul sama beliau, sangat dimuliakan. Karena ternyata memang habaib banyak sekali di Indonesia ini. Ya banyak wali-wali, termasuk Wali Songo kan. Wali Songo itu termasuk wali tinggi. Banyak sekali Bapak Ibu kalau kita pelajari, memang luar biasa lah. Mudah-mudahan dijagalah negeri kita ini ya. Saya berharap memang dijaga terus harapan kita. Maka setiap kali ada peristiwa-peristiwa yang mau menghancurkan negara ini, kalau menurut saya, setiap ada nanti mau menghancurkan negara ini sudah krisis, akan muncul karomahnya. Bermuncullah karomah-karomah para wali itu, akan kelihatan kembali. Nah, itulah untuk penyeimbang
kejaliman, apa semua dan seterusnya. Kalau saya memahaminya begitu ya. Maka kita ini kan gak ada perang, gak ada ini. Kalau di Syria udah perang aja kan, bunuh-bunuhan. Kita ini termasuk aman, alhamdulillah. Karena masih banyak doa-doa para wali supaya kita tidak dihancurkan. Baik, saya kira itu saja penjelasannya. Mudah-mudahan bisa nambah iman takwa kita. Tak terasa sudah 1